Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Darimat channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan pretest PBG 2023 yang akan dilaksanakan besok pagi gitu tentunya teman-teman ya. Oke, judul kita adalah FR Seleksi Akademik PBG 2023 dengan varian soal baru. Kita masih melanjutkan di next levelnya yang part ke-5. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama gitu ya, kita lanjutkan saja ke pembahasan soal demi soal. Teman-teman kalau memang waktunya mepet ya hafalkan saja jawabannya gitu ya. Kita mulai dari nomor pertama. Nanti teman-teman akan disajikan suatu narasi soal yang ditanyakan adalah tentang perencanaan PTK. Oke, kita bacakan dulu ya. Ibu hari ini masuk kelas dengan membawa globe. Indikator pembelajarannya adalah menganalisis konsep wawasan Nusantara. Bu Hari hanya meletakkan globe itu di meja. Guru menjelaskan makna air yang menyatukan pulau yang terpisah. Siswa tampak bosan, selanjutnya dilakukan evaluasi dan hasilnya ternyata hanya 5 orang dari 30 anak yang selesai mengerjakan soal tersebut. Dari hasil wawancara kelima anak tersebut hanya menyalin buku tanpa meyakini apakah jawabannya benar atau salah. Nah, Bu Hari, Bu Hari ini maksudnya, Bu Hari ini mencoba merefleksikan melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, guru merencanakan PTK berdasarkan identifikasi masalah. Kita lihat ya identifikasi masalahnya. Apakah A. Pengembangan model pembelajaran menggunakan Globo untuk materi wawasan Nusantara di kelas 6 SD Binus. B. Hubungan antara sumber belajar dengan prestasi belajar di kelas 6 SD Binus. C. Pemanfaatan media Globo untuk meningkatkan proses dan hasil belajar siswa kelas 6 SD Binus. Yang D. Pengaruh strategi pembelajaran kontekstual terhadap prestasi belajar di kelas 6 SD Binus. Yang E. Studi kasus tentang alat evaluasi yang tidak sesuai dengan kemampuan siswa di kelas 6 SD Binus. Oke teman-teman, untuk menjawab model-model rumusan masalah, kemudian identifikasi masalah pada PTK, teman-teman harus bisa membedakan ini kira-kira itu identifikasi untuk PTK atau penelitian yang lain gitu. Cara menjawabnya seperti itu. Saya jelaskan sebentar ya. Untuk ciri-ciri PTK teman-teman harus paham. Yang pertama adanya variabel terikat, adanya masalah dalam pembelajaran. Itu variabel terikat. Contoh, hasil belajar, keterampilan berhitung, keterampilan membaca, kemampuan komunikasi, motivasi belajar dan lain-lain. Itu variabel terikat. Kemudian ada variabel bebasnya. Harus ada tentang penerapan strateginya, modelnya atau tekniknya atau cara dari pembelajaran itu sendiri. Ya. Maka susunannya sesuai tujuannya. Penerapan apa untuk meningkatkan apa. Kita kasih contoh ya. Contohnya begini. Meningkatkan, ada unsur meningkatkannya. Tadi ciri PTK harus ada meningkatkannya ya. Meningkatkan contohnya hasil belajar. Meningkatkan hasil belajar IPA melalui penerapan model pembelajaran discovery. Ini contoh PTK. Bisa juga dengan penerapan model pembelajaran discovery untuk meningkatkan hasil belajar IPA. Jadi dibolak-balik boleh. Yang penting ada meningkatkan, ada penerapan model atau strategi atau teknik apa, ada yang mau ditingkatkan, hasil belajar, komunikasi siswa, dan lain-lain. Itu ciri PTK. Nah sekarang kita bandingkan dengan model penelitian yang lain. Contoh, yang selain PTK contohnya studi korelasi. Korelasi itu hubungan. Biasanya judulnya itu juga ada hubungannya dengan hubungan. Contoh pengaruh model PBL terhadap hasil belajar ini pasti bukan PTK. Ini korelasi. Hubungan model PBL dengan hasil belajar dan lain-lain. Kemudian yang kedua studi pengembangan. Ciri khasnya apa? Di dalam rumusan masalah juga ada kata-kata pengembangannya. Gitu ya. Kemudian studi kasus, di dalam kata-katanya juga ada model studi kasus gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah studi komparasi. Biasanya studi komparasi itu ada unsur efektivitasnya, keefektifan, membandingkan model ini dengan itu gitu ya. Misalkan keefektifan model ini terhadap model ini dalam hal apa gitu. Itu namanya studi komparasi. Jadi teman-teman harus paham ya bedanya PTK, korelasi, pengembangan kasus dan komparasi. Sekarang kita cek pemahaman teman-teman. Kita lihat pengembangan model, ada pengembangannya berarti pasti studi pengembangan gitu ya. Hubungan antara, hubungan tadi sama dengan korelasi, sama dengan pengaruh. Jadi ini masuknya di korelatif. Studi korelatif. Pemanfaatan media untuk meningkatkan. Nah, ini ada penerapan media, ada meningkatkannya. Ini pasti PTK.
Pengaruh strategi, nah ada pengaruhnya berarti korelatif. Kan mudah gitu ya teman-teman. Studi kasus berarti studi kasus itu sendiri. Jadi teman-teman langsung bisa jawab. Model soal-soal ini mudah teman-teman. Ya, cara menganalisisnya. Jadi jawabannya adalah C gitu ya. Berikutnya, seorang guru peneliti dapat menyampaikan apa-apa yang telah diperolehnya melalui penelitian yang dilakukannya di sekolah. Guru-guru lain dapat memberikan tanggapan berupa masukan-masukan bersifat membangun bagi penyempurnaan PTK yang telah dilakukan guru yang bersangkutan. Tempat diseminasi yang tepat adalah titik-titik. Berarti ini kalau ada unsur apa namanya itu ingin diberikan masukan-masukan, kemudian pendapat-pendapat demi penyempurnaan PTK, berarti harus tatap muka secara langsung gitu ya. Nah, maka itu media cetak tidak diperlakukan gitu ya. Kalau media cetak itu dilakukan untuk skala yang lebih luas, untuk membaca, menyebarluaskan dengan skala yang luas ya, melalui media tentunya. Nah, kalau sekarang, kalau butuh masukan-masukan berarti yang paling cocok adalah yang KKG atau MGMP. Ini satu rumpun, ya diseminasi satu rumpun sehingga paham gitu ya, bisa memberikan masukan, bisa membangun bagi penyempurnaan PTK gitu ya. Berikutnya Ibu Erni. Ibu Emi adalah guru kelas 4 SD. Beliau akan menyusun RPP dengan KD 3.5 menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku, cerita, cerita dongeng, dan lain-lain. Bu Emi harus memulai dengan menyusun indikator pencapaian kompetensi, IPKD ya maksudnya ya. Salah satu rumusan indikator pencapaian kompetensi yang tepat adalah titik-titik. Nah, cara menentukan indikator pencapaian kompetensi atau IPK itu teman-teman harus memahami tentang grade ya, atau tingkatan dari masing-masing taksonomi Bloom. Di sini indikatornya KKO-nya atau kata kerja operasionalnya adalah menguraikan. Menguraikan itu masuknya di C4, sudah saya ulangi berkali-kali ya. Jadi menguraikan, menelaah, menganalisis, ya, menghubungkan itu masuknya di C4. Nah, lalu caranya menjawab ya kita sesuaikan yang A sampai E ini yang sesuai dengan C4 yang mana? Yang bersesuaian tingkat atau gradasi kata kerja operasionalnya yang apa? Ya, kita lihat ya, nanti sambil dihafalkan. Untuk membandingkan itu teman-teman sudah sering ya. Membandingkan itu C5. Menilai, mengevaluasi, membandingkan, menyimpulkan itu masuk di C5 juga. Menyimpulkan C5. Merinci, nah merinci ini masuk di C4 teman-teman. Merinci, menganalisis, kemudian menguraikan, ya itu masuknya menelaah itu C4. Menyampaikan pendapat, nah menyampaikan pendapat ini bukan termasuk dalam taksonomi Bloom ya. Menyampaikan pendapat ini berarti bukan kognitif tapi psikomotorik gitu ya. Jadi ini bukan, ini keterampilan atau psikomotorik. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Agenda penghapusan dui fungsi ABRI yang memperoleh militer memegang jabatan ya, memperbolehkan militer memegang jabatan sipil selama Orde Baru dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan dianggap sebagai bagian integral dari agenda reformasi TNI. Kebijakan ini merupakan salah satu dampak positif dengan adanya globalisasi. Jadi globalisasi dalam bidang hankam di Indonesia. Kira-kira apa ini yang dampak positifnya? Kita lihat yang A, penguatan regulasi hukum. Oke. Penyusunan peraturan perundangan untuk kepentingan umum. Oke. Penguatan supremasi hukum dan demokratisasi. Tuntutan terhadap dilaksanakannya HAM. Penguatan supremasi sipil. Nah, kita lihat ya sekarang ya. Jadi supremasi hukum itu merupakan upaya menegakkan, menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Jadi tidak dipengaruhi oleh faktor TNI atau apa, polisi bukan ya, tapi penegakan penempatan hukum pada posisi tertinggi. Dengan menempatkan hukum sesuai tempatnya, maka hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat. Oke, itu satunya. Dampak positif dari globalisasi bidang hukum, kita lihat ya. Yang pertama itu produk hukum memihak kepada kepentingan rakyat. Supremasi hukum dan HAM semakin menguat. Termasuk demokratisasi di situ ya. Kemudian meningkatnya tuntutan terhadap tugas kinerja penegak hukum ya. Nah, jadi dari A sampai E ini yang paling bagus adalah yang C, penguatan supremasi hukum. Nomor berikutnya, garis putus-putus tersebut membagi trapesium menjadi dua bagian datar yang luas daerahnya sama.
Berdasarkan informasi pada gambar di bawah ini, beberapa perbandingan panjang A dan sisi B. Berapa perbandingan panjang A dan B? Jika siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut, maka kemungkinan penyebabnya adalah apa? Gitu ya. Yang A, guru tidak memiliki wawasan kompetensi oleh Olimpiade Matematika. B, peserta didik sulit menentukan hubungan antara soal dengan materi kesebangunan yang dibahas. C, guru kurang terampil memandu siswa untuk memahami masalah bangun datar. D, soal tersebut tidak termasuk ke dalam materi yang disajikan dalam kurikulum. E, unsur-unsur pada soal masih ada yang belum diketahui. Ini sebenarnya saya mau menjelaskan bagaimana cara menentukan A dan B secara full, tapi saya kira itu tidak efektif ya teman-teman ya. Jadi saya berikan tahu saja jawabannya. Ini sebenarnya kalau unsur-unsurnya terpenuhi semua, saya bisa mencari A dan B. Nanti kalau teman-teman ada waktu, kita buatkan yang carikan nilai A dan B gitu ya. Tapi hari ini saya tidak akan membahas itu karena terlalu lama nanti kalau itu. Nah, soalnya kan hanya penyebabnya apa gitu ya. Yang jelas ini jawaban yang paling tepat yang ini teman-teman. Jadi peserta didik itu sulit menghubungkan antara soal dengan kesebangunan. Jadi kita mengerjakan soal ini hubungannya dengan kesebangunan gitu ya teman-teman ya. Nanti ingat-ingat aja kalau soal ini ternyata naik, teman-teman tinggal jawab ini. Soal berikutnya, siswa yang memiliki penguasaan bahasa asing dengan baik sering menggunakan kosakata asing dalam pembicaraannya, sehingga siswa lain sering kurang paham dengan apa yang dia maksudkan. Dalam keadaan tersebut, saran yang perlu disampaikan guru kepada siswa yang bersangkutan, jadi kepada orang yang suka menggunakan bahasa asing itu kira-kira apa? Kita lihat A. Kosakata asing perlu dihindari sebagai wujud penghargaan terhadap bahasa Indonesia, ini jelas tidak ya. Yang B, penggunaan kosakata asing tidak dilarang asal maknanya benar-benar dipahami. Berarti itu untuk diri sendiri. Ini kurang berarti ya. Inginnya kan tetap bisa digunakan kepada orang lain kan gitu ya. Yang C, penggunaan kosakata asing tidak dilarang asal diucapkan dengan lafal yang benar. Ini kalau dia menggunakan istilah asing biasanya lafalnya juga benar gitu ya. Yang D, menghindari kosakata asing untuk mendukung bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini juga salah nih. Nah, tidak global ya, tidak globalisasi ini ya. Padahal perkembangan zaman itu menuntut kita harus bisa berbahasa asing kan gitu ya. Menggunakan kosakata asing dengan memberikan padanan kata dengan bahasa Indonesia. Jadi itu nanti memberikan efek dua ya. Misalnya boring, bosen, ya itu misalkan begitu ya. Jadi anak-anak kan bisa langsung yang diajak bicara langsung paham. Oh boring itu bosen, malah sambil belajar gitu ya. Jawaban yang tepat berarti opsi E. Jumlah pengangguran pada sektor pertanian di Indonesia terjadi akibat dilakukannya efisiensi bidang pekerjaan usaha tani. Penggunaan teknologi tepat guna sektor pertanian ikut kontribusi tingginya pengangguran. Jadi pengangguran di Indonesia itu kira-kira dalam hal pertanian itu kenapa? Yang diakibatkan teknologi tentunya ya. Kita kalau mau jawab itu lihat proporsi pekerjaan pada pertanian yang tergusur oleh teknologi. Yang paling banyak adalah membajak sawah itu sudah pakai traktor, jadi banyak petani-petani buruh-buruh tani yang harusnya bisa bekerja untuk membajak sawah itu ternyata sudah digantikan teknologi itu ya, paling banyak itu. Yang lain misalkan menanam itu juga, menanam itu mesin tanam harusnya dilakukan oleh orang. Nah, kemudian karena ada teknologi maju maka digantikan oleh teknologi itu, jadi itu menambah pengangguran gitu ya. Kita lihat yang A, fragmentasi lahan pertanian secara besar-besaran. Fragmentasi itu pemisahan karena waris ya. Jadi itu bukan menjadi penyebab tingginya jumlah pengangguran di Indonesia. Yang B, penemuan pestisida. Nah, pestisida itu tidak terkait langsung dengan pengangguran ya. Pestisida itu membunuh serangga. Jadi ketika sawah itu kena serangga itu tidak membutuhkan orang untuk membunuh serangga per serangga kan tidak kan gitu ya. Yang C, penggunaan pupuk kimia. Pupuk kimia juga tidak terlalu terpengaruh gitu ya. Yang D, penemuan bibit unggul juga tidak terlalu terpengaruh. Nah, ini penggunaan hand traktor pada kegiatan pertanian. Jadi setiap orang harusnya kalau mempunyai hand traktor maka nanti orang yang sebagai buruh ini nanti tidak terpakai tenaganya kan gitu. Maka jawaban yang paling tepat opsi E. Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia.
berikut ini yang merupakan wujud nilai keadilan dalam kehidupan ketatanegaraan. Ingat teman-teman, adil dalam ketatanegaraan gitu ya. Yang A, menjamin penyelenggaraan sistem pengajaran, itu bukan ketatanegaraan tapi bidang pendidikan ya. Menjamin kebebasan masyarakat dalam melestarikan mengembangkan nilai-nilai budaya, itu berarti bukan ketatanegaraan tapi budaya. Memberikan keleluasan terhadap pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota untuk melaksanakan otonomi, ini ketatanegaraan teman-teman ya. Kita centang dulu. Membangun perekonomian, itu berarti ekonomi bukan tata negara ya. Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama, ini bidang religiusme atau bidang agama religius ya. Jadi ini juga bukan. Maka jawaban yang paling tepat ya opsi C ini. Dalam RPP terdapat indikator pencapaian kompetensi membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara. Jenis instrumen penilaian yang relevan untuk itu apa? Teman-teman lihat ini. Indikator pencapaian kompetensinya membuat ya, membuat. Membuat itu berarti penilaian keterampilan ya kan? Keterampilan ya. Kalau tertulis yang B itu pengetahuan, observasi itu sikap gitu ya. Jadi kalau nggak unjuk kerja, demonstrasi produk ya. Demonstrasi itu bukan membuat tapi untuk melakukan kegiatan tertentu. Ya, praktik itu demonstrasi. Jadi bukan. Nah, sekarang tinggal jawabannya produk apa unjuk kerja. Ini saya centang yang unjuk kerja. Kenapa? Kalau produk itu hanya berupa hasil akhirnya. Padahal membuat pertanyaan untuk persiapan wawancara kan ada prosesnya. Ini sudah benar apa belum? Ada konsultasi dengan gurunya. Tidak hanya berupa produk akhirnya, tapi juga ada proses dan juga ada hasil. Maka jawaban yang paling tepat ya opsi E. Oke teman-teman, sekedar informasi, teman-teman ada e-book baru ya, e-book baru bagi teman-teman yang sudah memiliki e-book lama, pengen memperdalam lagi materinya, pengen lebih berpeluang lagi, maka teman-teman bisa memesan e-book next level ya. Ini terdiri dari soal-soal baru gitu ya teman-teman. Ada sekitar 130 soal baru. E-booknya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa yang berminat saja nih teman-teman. Ya ini yang ingin meningkatkan peluang saja. Bagi teman-teman yang sudah punya e-book yang 2023 e-book utama yang warnanya ini teman-teman yang hijau. Itu teman-teman boleh tidak membeli, boleh membeli lagi ya teman-teman ya. Mohon maaf, ini untuk yang e-book next level ini tidak kami berikan gratis sebagai upgrade ya, karena project baru, soalnya baru keluar kemarin gitu ya teman-teman ya. Jadi tidak satu paket ya, tidak satu paket pembelian ya, antara bawah dan atas gitu ya teman-teman ya. Oke, bagi teman-teman yang berminat ingin mempelajari atau memperdalam lagi soal-soal baru tentang pretest PBG atau seleksi akademik PBG 2023 bisa menghubungi di admin resminya ya teman-teman. Adminnya hanya satu-satunya admin di 085 712 166 998. Oke, itu aja teman-teman untuk kali ini. Terima kasih atas kesempatannya ya. Semoga teman-teman semua yang pecinta dari Muhammad Channel gitu ya, semuanya bisa lolos seleksi akademik di 2023. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.